Video promosi kesehatan, edukasi HIV/AIDS kepada masyarakat. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta yang akan memberikan edukasi tentang mengenai HIV atau AIDS. Di samping saya ada rekan saya yang bernama Ahika Widya Putri yang akan menjelaskan tentang cara mencegah HIV atau AIDS. Baik, sudah tahu ya nama saya Ahika Widya Putri. Sebelum kita masuk ke materi, apakah ada yang sudah tahu apa itu HIV/AIDS? Belum. Nah, jika belum tahu, maka saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa itu HIV/AIDS. HIV sendiri adalah suatu virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia, di mana kekebalan tubuh kita akan melemah. Sedangkan AIDS adalah tahap lanjutan infeksi dari HIV, di mana sistem kekebalan tubuh kita menjadi melemah. Nah, teman-teman di sini apakah udah tahu bagaimana cara HIV itu bisa tertular? Belum. Yang pertama, HIV itu bisa tertular apabila kita berhubungan seks dengan pengidap HIV/AIDS juga. Yang kedua, apabila berbagi jarum suntik kepada penyakit HIV atau juga bisa penggunaan seperti obat bebas yang melalui jarum suntik seperti itu, jarum suntik bekas ya. Setelah itu, yang ketiga, apabila seorang ibu hamil melahirkan dan menyusui anaknya, kemudian maka anaknya akan tertular HIV juga. Dan setelah itu yang terakhir lewat transfusi darah, di mana darah tersebut adalah milik pengidap HIV. Selanjutnya, apakah teman-teman di sini sudah tahu apa itu tanda dan gejala dari penyakit HIV/AIDS? Belum. Nah, untuk gejala-gejala HIV/AIDS itu yang pertama ada sariawan yang berlebih, setelah itu sakit kepala, kelelahan yang enggak berkesudahan, radang tenggorokan, kehilangan nafsu makan, nyeri otot, ruam pada seluruh tubuh, pembekakan kelenjar getah bening, dan juga berkeringat di malam hari. Untuk selanjutnya, cara pencegahannya itu yang pertama, mengetahui cara penularan HIV. Yang kedua, jangan atau hindari berhubungan seks apabila belum menikah. Yang ketiga, hindari penggunaan narkoba dan juga obat-obat terlarang, terutama yang memakai suntik. Tapi apapun itu, narkoba tetap tidak boleh digunakan ya. Selanjutnya yang keempat, setia dengan pasangan. Yang kelima, gunakan kondom apabila berhubungan seks atau terlanjur berhubungan seks bebas. Dan yang terakhir yaitu segera periksa ke dokter apabila merasa ada tanda-tanda dan gejala yang muncul pada diri kita. Nah, jadi dalam masa remaja ini diharapkan adik-adik bisa mencegah terjadinya HIV dengan cara mengetahui cara penularannya seperti apa, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi ya. Kemudian adik-adik jangan berhubungan seks di luar nikah. Setelah itu jangan pernah mendekati narkoba. Dan selanjutnya adik-adik juga bisa sampaikan kepada teman-teman sebaya atau siapapun itu untuk menghindari narkoba, menghindari obat-obatan terlarang, setia kepada pasangan, tidak melakukan seks bebas seperti itu. Dan apabila sudah menikah bisa juga menggunakan kondom apabila ternyata pasangan teman-teman diketahui memiliki penyakit HIV/AIDS. Dan apabila kok adik-adik di sini kok ternyata ada gejalanya nih seperti yang disebutkan kakak tadi gitu, segera periksa ke dokter. Meskipun tanda-tandanya belum tentu menunjukkan HIV/AIDS, tetapi tidak salah apabila kita melakukan tindakan pencegahan seperti itu. Mungkin itu saja edukasi dari kita. Selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami beri waktu kepada dua penanya ya. Ada. Baik, boleh silahkan kenalkan diri terlebih dahulu ya. Baik, perkenalkan saya Bella. Saya ingin bertanya, apa bedanya orang yang terkena HIV dengan orang yang tidak terkena HIV? Apakah ada yang ingin bertanya lagi adik-adik? Saya ingin bertanya, mengapa orang-orang dengan HIV banyak terserang penyakit?
Oke, baik. Adik-adik terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari adik Eva terlebih dahulu. Tadi adik Eva bertanya, kenapa orang-orang dengan HIV lebih rentan terkena penyakit? Oke, karena hal ini terjadi karena sel darah putih dalam tubuh kita itu hancur sehingga membuat sistem kekebalan tubuh kita melemah dan akibatnya kita akan lebih rentan terserang penyakit seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari adik Bella ya, untuk membedakan orang yang terkena HIV dan yang tidak terkena HIV itu bisa dilihat dari gejala-gejalanya seperti yang sudah kakak sebutkan tadi, dimulai dari sariawan yang berlebih, sakit kepala yang nggak berkesudahan, kelelahan, radang tenggorokan, hilangnya nafsu makan, nyari otot, yaitu ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, berkeringat hebat di malam hari. Nah seperti itu. Apabila tidak ada gejala, maka orang tersebut tidak terkena HIV. Seperti itu. Bagaimana adik-adik, bisa dipahami? Paham. Baik adik-adik sekalian, mungkin itu saja edukasi tentang cara mencegah HIV. Nah, di sini saya ada slogan. Kalau saya bilang cegah HIV/AIDS, adik-adik jawabnya hindari penyakitnya, bukan orangnya. Seperti itu ya. Baik, bisa kita mulai. Cegah HIV/AIDS, hindari penyakitnya, bukan orangnya. Baik, terima kasih. Sebelumnya tepuk tangan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. HIV/AIDS, hindari penyakitnya. Cegah HIV/AIDS. Hindari penyakitnya. Ayo, jawab mana? Wah, kita kasih JJ dulu ya. Wow, wow. Ade Sunika.